Pulau Rahasia, karya Edith Blyton, bab 19, hidup di dalam gua. Minggu itu anak-anak menyusun semua rencana untuk tinggal di dalam gua. Perbekalan mereka semua sudah diamankan ke dalam gua sebelah dalam. Sekarang tinggal mengatur supaya gua sebelah luar bisa nyaman ditinggali. Peggy paling pintar mengatur hal-hal seperti itu. Kalian berdua harus membuat rak di sekeliling gua ini, katanya pada Jack dan Mike. Kalian bisa membuatnya dari ranting-ranting pohon willow yang kokoh, lalu menegakkannya dengan salah satu cara di sepanjang dinding. Kalian juga harus mengusahakan agar lentera dapat digantungkan di tengah-tengah gua. Pembaringan kita yang terbuat dari rumput padang dan daun pakis kita letakkan di sudut sini. Kalian berdua yang mengambil daun pakis dan rumput padang itu. Jika basah, kita keringkan dulu di dekat api. Daun pakis semestinya sudah enak ditiduri karena sudah kering. Peggy membersihkan dasar gua dengan sapu yang dibuat dari ranting-ranting semak padang. Setelah itu, dengan dibantu oleh Nora, ia menebarkan pasir yang halus yang diambil dari pantai. Dengan begitu, dasar gua nampak apik. Jack dan Mike membawa masuk rumput dan daun pakis untuk dijadikan alas tempat tidur mereka. Peggy mengatur hamparan itu sehingga nyaman apabila berbaring di atasnya. Setelah itu, ia menghamparkan selimut di atas masing-masing pembaringan. Tapi selimut yang ada hanya 3 lembar, 2 yang baru dan selembar selimut usang. Seorang dari mereka terpaksa tidur tanpa selimut. Apa yang bisa jadikan selimut ya? Tanya Jack. Tahu-tahu Peggy menunjukkan sesuatu yang tak disangka-sangka. Ia memperlihatkan selimut yang terbuat dari kulit kelinci yang masih ada bulunya. Rupanya selama itu ia dengan rajin membersihkan kulit kelinci yang ditangkap oleh Jack, lalu menjemurnya sampai kering. Dan setelah itu dijahit sambung menyambung. Anak-anak memandang selimut itu sambil melongo. "Hebat," kata Jack. "Selimut itu sangat indah, Peggy. Dan pasti hangat. Kita silih berganti saja memakainya waktu tidur nanti." "Niatku memang begitu," kata Peggy. Ia senang karena anak-anak mengagumi selimut bulu buatannya. "Sangat sulit menjahit kulit-kulit ini, tapi akhirnya aku berhasil juga. Aku sengaja menyimpannya untuk kejutan apabila cuaca sudah mulai dingin. Sudah kukira kalian akan terperanjat." Dengan segera rongga gua itu sudah nampak nyaman. Rak-rak sepanjang dinding diisi dengan buku-buku serta berbagai macam permainan. Lentera tergantung di tengah ruangan. Kepala anak-anak setiap kali tersundul mengenainya karena belum terbiasa. Pembaringan yang terhampar rapi di sudut-sudut gua ruangan sebelah belakang ditutup dengan selimut-selimut biasa dan yang terbuat dari kulit kelinci yang masih ada bulunya. Di sudut yang lain disimpan alat-alat rumah tangga yang biasa dipakai Peggy, seperti ketel, panci-panci, dan lain-lain. Pada suatu hari Jack muncul dengan sesuatu yang tak disangka-sangka. Sebuah meja kecil buatannya. Ia menemukan papan yang dibawa anak-anak ketika datang beberapa bulan yang lalu ke pulau itu. Dengan gergaji yang dibelinya ketika ia masih berjualan di desa, ia berhasil membuat sebuah meja yang kecil untuk Peggy. Meja itu agak goyah. Kaki-kakinya terbuat dari dahan-dahan yang paling lurus yang bisa ditemukan oleh Jack. Tapi sulit sekali mengaturnya sehingga ia bisa berdiri kokoh. Papan itu dipotong-potongnya oleh Jack.
lalu disambung-sambung dengan paku untuk dijadikan daun meja berbentuk persegi 4. Peggy sangat gembira menerima hadiah itu. "Sekarang kita bisa makan di atas meja," serunya. "Wah, asik. Aku juga bisa menjahit di atasnya. Itu lebih mudah daripada duduk sambil menongkrong di lantai." "Tapi bagaimana dengan kursi?" tanya Nora. "Kita kan tidak bisa makan di meja kalau tidak ada kursi." "Aku sedang membuat bangku," kata Jack. Ia menemukan sebatang pohon yang tumbang ditiup angin di pulau. Dengan gergaji dipotong-potongnya batang pohon itu. Masing-masing potongan merupakan bangku-bangku yang kokoh. Enak rasanya duduk di atasnya. Hari demi hari berlalu dengan menyenangkan. Sementara anak-anak merubah gua menjadi tempat tinggal mereka. Menyenangkan rasanya duduk di atas bangku-bangku kecil menghadap meja buatan Jack dan makan di situ. Menyenangkan rasanya duduk-duduk di mulut gua sambil memperhatikan nyala api yang nampak semakin terang saat hari semakin malam. Senang sekali rasanya berbaring di atas pembaringan dari daun kering di bagian belakang gua yang tertutup selimut hangat, serta memandang api yang lama-kelamaan padam, sampai akhirnya nampak hanya kayu yang membara saja. Di dalam gua sangat nyaman saat angin berderu-deru menyapu lereng bukit. Sinar lembut memancar ke bawah dari lentera yang tergantung di langit-langit gua. Kadang-kadang Peggy menyalakan sebatang lilin lagi apabila ia hendak menjahit. Anak laki-laki mengerat-ngerat kayu membuat ukiran. Kalau tidak, mereka mengajak Nora untuk bermain salah satu permainan. Kadang-kadang mereka saling membacakan cerita. Api unggun menyala terang. Sekali-sekali membuat gua menjadi sangat terang karenanya apabila nyalanya membesar. Benar-benar asik. Selalu ada saja hal-hal yang perlu dilakukan. Desi harus masih diperah setiap hari susunya. Sapi betina itu nampaknya senang tinggal di lapangan. Menepuk Jack dan Mike. Jack dan Mike membuatkan semacam naungan baginya, di mana ia bisa berlindung saat malam hari. Ayam-ayam betina juga perlu diurus dan diberi makan. Mereka sudah dipindahkan ke kandang yang baru dibangun di dekat pondok gua. Mereka tidak begitu lagi sering bertelur, tapi anak-anak tidak begitu meributkannya. Karena perbekalan makanan cukup banyak. Anak-anak juga harus mencuci, memasak, dan membersihkan bekas-bekas makanan mereka, serta mengambil air dari sumbernya. Mereka harus mencari kayu bakar dan menimbunnya sebagai persediaan. Peggy gemar mencari buah pinus karena kalau dibakar enak sekali baunya. Bulan November sudah lewat. Kadang-kadang ada juga hari yang cerah, saat dimana anak-anak bisa duduk-duduk di lereng bukit untuk menikmati kehangatan sinar matahari. Tapi kadang-kadang angin bertiup selama berhari-hari. Teriring hujan yang menderu serta awan yang seakan berlomba-lomba terbang melintasi langit. Air danau saat itu bergolak. Ombak besar bergulung-gulung dengan buih memutih di puncaknya. Perahu sudah diangkat dari dalam air dan dibetulkan kembali oleh Mike dan Jack. Mereka menariknya sejauh mungkin supaya tidak bisa terjangkau ombak dan yang menyambar-nyambar. Ketika bulan Desember tiba, anak-anak mulai teringat pada hari Natal. Pasti aneh rasanya nanti merayakan Natal di pulau itu. Aneh rasanya hanya kita berempat saat Natal nanti, kata Peggy.
Aku sangsi apakah aku bisa menyukainya. Aku suka mendengar lagu-lagu Natal dinyanyikan, serta melihat toko-toko permen, berbagai barang yang bagus-bagus, dan menunggu-nunggu hadiah Natal serta hal lainnya yang penuh dengan perayaan. Sebelum ayah dan ibu pergi naik pesawat terbang dan kemudian menghilang, kami selalu merayakan Natal bersama mereka, kata Nora mengenang. Jack, waktu itu sangat indah. Aku masih ingat semuanya. Coba ayah dan ibu waktu itu tidak berangkat. Pasti mereka masih ada bersama kita sekarang, kata Mike. Aku sangat sayang pada mereka. Keduanya selalu riang gembira. Jack mendengar cerita ketiga temannya itu tentang apa yang dulu biasa ia lakukan saat Natal, ketika ayah dan ibu mereka masih ada. Bagi Jack, kisah-kisah itu sangat menyenangkan. Ia selalu saja tinggal bersama kakeknya, yang tidak mempedulikan perayaan Natal. Ketiga anak itu pasti sangat merasa kehilangan karena tidak bisa lagi mengalami segala hal yang menyenangkan yang biasa dilakukan semasa ayah dan ibu mereka masih ada. Dalam hati Jack timbul gagasan. Ia akan berangkat menggunakan perahu ke desa yang di ujung danau. Beberapa hari sebelum Natal, padanya masih ada uang sedikit. Dengannya ia hendak membeli mercon, sebuah boneka untuk Nora, keranjang jahitan yang baru untuk Peggy, dan sesuatu yang bagus untuk Mike. Dan juga jeruk serta permen untuk mereka semua. Mereka akan merayakan Natal yang meriah. Niatnya itu tidak diceritakan kepada anak-anak yang lain, karena tahu mereka pasti akan takut ia tertangkap nanti. Tapi Jack tidak bermaksud untuk pergi ke desa yang dulu ia hadiri untuk berdagang. Ia akan mendatangi desa yang satu lagi, yang letaknya 5 mil dari desa yang pertama. Ia tidak dikenal orang di situ. Disitulah ia nanti berbelanja. Jack merasa bahwa ia nanti aman di desa itu karena ia akan sangat berhati-hati. Hari-hari bulan Desember pun berlalu. Hari-hari yang suram dan membosankan. Pada suatu hari Jack memutuskan untuk berangkat. Pada kawannya dia mengatakan bahwa dia akan bermain-main perahu sebentar di danau untuk menghangatkan tubuh. Takkan diceritakan niatnya yang sebenarnya pada mereka. Biar saja mereka tercengang nanti. Hari itu matahari bersinar menembus awan putih. Langit nampak biru pucat. Peggy sibuk bermerah sehabis sarapan. Mike hendak membetulkan atap tempat Desi bernaung yang agak rusak tertiup angin kencang. Sedang Nora hendak mencari buah pinus. "Apa yang akan kau lakukan, Jack?" tanya Peggy. Kurasa aku akan pesiar sebentar dengan perahuku untuk menghangatkan tubuh," kata Jack. "Sudah lama aku tidak mendayung perahu." "Aku ikut, Jack," kata Nora. Tapi Jack tidak ingin ada yang ikut dengannya saat itu. "Jangan," katanya. "Lebih baik kau mencari buah pinus saja. Cukup lama juga aku pergi. Bisakah kau bekali aku makanan sedikit, Peggy?" "Makanan?" Peggy tercengang mendengar permintaan itu. "Memangnya berapa lama kau pergi, Jack?" "Begitulah, beberapa jam," kata Jack. "Aku mau melatih otot-ototku. Aku juga akan membawa pancing." "Kalau begitu lebih baik kau memakai mantelmu,"
kata Peggy, nanti kau kedinginan di tengah danau yang banyak angin. Ia memasukkan beberapa buah roti bundar dan sebutir telur ke dalam sebuah keranjang, lalu ditambah dengan sebotol susu. Sambil menjinjing bekalnya, Jack menuruni bukit. Nora mengantarnya. Dia agak merajuk karena tidak diizinkan ikut. "Aku ikut ya, Jack," katanya meminta. "Hari ini tidak bisa, Nora," kata Jack. "Nanti kau tahu kenapa saat aku sudah kembali." Jack mendorong perahu ke air. Didayungnya perahu ke tengah danau yang hari itu tidak begitu bergolak. Ia mendayung sekuat tenaga, meninggalkan pantai pergi mencari buah. Nora meninggalkan pantai mencari buah pinus. Sesaat kemudian timbul niatnya untuk melihat di mana Jack memancing. Ia naik ke puncak bukit. Tapi walau sudah berusaha mencari ke segala arah, tapi ia tidak melihat perahu di mana-mana. "Aneh," katanya dalam hati. Beberapa jam sudah berlalu, tapi Jack belum juga kembali. Anak-anak menunggunya. Mereka heran, apa sebabnya teman itu pergi seorang diri, dan kenapa ia masih belum kembali juga. Mungkinkah ia ke desa lagi untuk membeli sesuatu? Kata Peggy menduga. Kata Nora tadi, dia tidak melihat perahu kita di danau saat ia mencari Jack. Padahal jika ia memancing di danau dekat sini, mestinya ia kelihatan. Aduh, jika ia ke desa yang waktu itu, nanti ia tertangkap lagi, kata Mike cemas. Tapi Jack bukan tertangkap. Ada peristiwa yang lain yang terjadi setelah itu, yang luar biasa. Ya, dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk mensubscribe channel ini dan lalu nyalakan notifikasi di HP kalian agar mendapatkan updatean terbaru dari channel ini, serta jangan lupa juga untuk komen, like, dan share ya.